guys, perkenalkan nama saya Kalista Angela Rifani Wicaksana dengan NIM 246151089, Prodi Statis Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Berbahasa di Ruang Publik. Yang pertama ada terima kasih, kata yang menunjukkan kesalahan ejaan dan struktur morfologis karena ditulis serangkai. Dalam bahasa Indonesia baku, bentuk yang benar adalah terima kasih yang ditulis secara terpisah karena terdiri atas dua kata dengan fungsi leksikal berbeda, yaitu terima verba dan kasih itu nomina. Kesalahan ini terjadi akibat pengaruh kebiasaan bahasa lisan dan penulisan informal yang menyederhanakan bentuk kata tanpa memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang kedua ada apotik, yaitu menunjukkan kesalahan ejaan dan diksi karena tidak sesuai dengan bentuk baku bahasa Indonesia. Menurut KBBI, bentuk yang benar itu adalah apotek menggunakan e. Kesalahan ini terjadi akibat pengaruh pelafalan bahasa lisan yang sering mengubah bunyi eka menjadi ika, sehingga bentuk kata tersebut terbawa ke dalam bahasa tulis. Selain itu juga frekuensi penggunaan topik penggunaan apotik yang tinggi di masyarakat menyebabkan bentuk tidak baku ini dianggap benar dan terus digunakan di ruang publik. Yang ketiga ada warung. Waroweng menunjukkan ketidaktepatan ejaan karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Bentuk yang benar menurut KBBI itu adalah warung menggunakan u. Kesalahan ini terjadi akibat penggunaan ejaan lama atau ejaan kreatif untuk tujuan estetika dan penonjolan identitas tradisional. Kebiasaan ini diperkuat oleh praktik promosi dan branding yang sengaja mempertahankan bentuk tidak baku agar terlihat unik di ruang publik. Dan yang keempat ada foto, PHOTO, menunjukkan ketidaktepatan diksi dan campur kode karena merupakan bentuk bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk baku yang benar adalah foto, FOTO. Dan kesalahan ini terjadi akibat pengaruh bahasa asing serta kebiasaan masyarakat dan media promosi menggunakan istilah Inggris karena dianggap lebih modern dan menarik, sehingga bentuk tidak baku tersebut sering muncul di ruang publik. Dan yang kelima ada service, merupakan ketidaktepatan diksi karena berasal dari bahasa Inggris, sedangkan bentuk bakunya itu adalah service menggunakan s. Kesalahan ini juga terjadi akibat pengaruh bahasa asing dalam ranah jasa dan promosi serta kebiasaan masyarakat mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang selanjutnya ada analisis faktor penyebab. Yang pertama ada sosial dan budaya. Masyarakat lebih mengutamakan keterpahaman dan kebiasaan lama sehingga tidak baku seperti apotik, terima kasih, dan waroweng dianggap wajar. Yang kedua ada tren digital dan komersialisasi. Penggunaan kata service dan foto dipilih karena dianggap lebih modern dan menarik secara promosi. Yang ketiga ada kebiasaan bahasa ruang publik. Bahasa tidak baku dan campur kode sering digunakan tanpa koreksi dan terus direproduksi. Selanjutnya ada analisis kebijakan bahasa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Yang kedua ada Perpres Nomor 63 Tahun 2019 menegaskan penggunaan bahasa Indonesia baku pada papan nama dan layanan umum. Yang ketiga ada kebijakan instansi.
sebagian instansi telah mengatur penggunaan bahasa baku, tetapi perannya belum merata. Yang selanjutnya ada dampak penggunaan bahasa tidak tepat. Itu ada 5. Yang pertama ada pemahaman masyarakat membingungkan dan mengaburkan bentuk bahasa baku. Yang kedua, layanan publik itu menurunkan profesionalisme dan konsistensi bahasa. Yang ketiga ada citra instansi, itu mengurangi kesan resmi dan kredibel. Dan yang keempat ada pendidikan dan literasi, melemahkan pembelajaran bahasa Indonesia yang benar. Dan yang terakhir itu identitas bahasa, menurunkan martabat bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada standar papan informasi, mengacu pada KBBI dan KWEBI. Yang kedua, SOP kebahasaan diterapkan di instansi dan ruang usaha. Yang ketiga ada kampanye literasi, edukasi bahasa baku di ruang publik. Dan yang keempat ada desain ulang teks bahasa baku yang tetap komunikatif. Dan yang terakhir teknologi bahasa, pemanfaatan pemeriksa ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih banyak menyimpang dari kaidah baku, terutama karena pengaruh kebiasaan, tren digital, dan minimnya kesadaran berbahasa. Masyarakat juga diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik serta sebagai wujud identitas, kebanggaan, dan tanggung jawab kebahasaan. Dan juga pembinaan bahasa Indonesia diharapkan semakin kuat melalui edukasi, regulasi, dan tegas yang keteladanan di media massa setara lembaga publik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima